Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat guru gokil? Semoga selalu semangat dan tetap ceria. Kali ini saya akan menyampaikan pelajaran matematika kelas 4, yaitu materi tentang pecahan. Yuk kita lihat yuk. Pecahan. Oke, untuk di kelas 4 awal ini pecahan itu masih kita kenalkan dasar-dasarnya. Apa aja sih yang akan saya sampaikan nanti? Yaitu yang pertama, pengertian dari pecahan. Kemudian pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, membandingkan pecahan, dan mengurutkan pecahan. Oke, kita langsung aja ya. Pecahan, apa sih pecahan itu? Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0. Oke, bilangan A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Contohnya, misalkan punya pecahan ini ya, seperti ini. Ini dibaca 3 per 4. 3 disebut pembilang, sedangkan 4 disebut sebagai penyebut. Kalau dalam bentuk gambar kita bisa lihat pecahan 1 per 2 itu seperti apa. Ini yang diarsir di warna kuning, ini artinya menunjukkan 1 dari 2 bagian. 1 per 4 yang di warna kuning kan ada 1, ini ada 4 bagian. 1 per 3 ini 1 dari 3 bagian. 3 per 4 berarti yang diarsir atau yang berwarna kuning ada 3 dari 4 bagian. Itu adalah contoh bentuk pecahan. Sekarang kita langsung ke pecahan senilai. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai? Jadi pecahan senilai itu adalah pecahan-pecahan yang terlihat berbeda tetapi sebenarnya mempunyai nilai yang sama. Oke, contohnya ini. 1 per 2. Coba dilihat, 1 per 2 sama dengan 2 per 4, sama dengan 3 per 6, sama dengan 4 per 8, sampai berapa ya yang pecahan senilai ini ketika disederhanakan hasilnya akan kembali ke 1 per 2. Maka 2 per 4, 3 per 6, 4 per 8 itu nilainya sama dengan 1 per 2. Begitu juga dengan ini 1 per 3. Sama dengan nilainya dengan 2 per 6, 3 per 9, dan seterusnya. Kalau kita mau lihat di gambarnya, tadi ya 1 per 2. Berarti dari satu bagian kita belah jadi 2. Ini 1 per 2. 1 dari 2 bagian. 2 per 4. Kita belah lagi 4 bagian yang sama. Kita arsir yang 2, yang berwarna merah. Coba 4 per 8 juga demikian. Coba kita perhatikan. Antara 1 per 2, 2 per 4, dan 4 per 8 bagaimana? Iya, sama. Makanya dikatakan sebagai pecahan senilai. Oke. Berikutnya, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu adalah caranya pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Ini saya punya contoh. 12 per 20. Jika disederhanakan menjadi, oke, anak-anak, 12 per 20. Bisa dibagi bilangan berapa ya supaya pembilang dan penyebutnya kedua-duanya bisa dibagi? Iya, betul, bisa dibagi dengan angka 4. Nah, kita bagi 12 dengan angka 4. 20 juga dibagi dengan angka 4. Hasilnya adalah 3 per 5. Bisa dibagi lagi tidak 3 per 5? Tidak, maka ini sudah menjadi pecahan sederhana. Jadi 12 per 20 jika disederhanakan menjadi 3 per 5. Contoh lainnya, misalkan saya punya angka 18 per 24. Dibagi berapa ya? Misalkan bingung. Ya udah dibagi aja dulu dengan yang paling sederhana, yaitu dibagi dengan 2 misalkan. Kita bagi dengan 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 24 bagi 2 hasilnya 12. Waduh,
kayaknya masih bisa dibagi lagi nih. Iya, kita bagi dengan, bisa dibagi dengan 3. Oke, kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3, berapa? 3. 12 dibagi 3, 4. Maka pecahan tersebut dari 18/24, pecahan sederhananya adalah 3/4. Bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. Oke, berikutnya. Membandingkan pecahan. Oke, kalau membandingkan berarti pasti ada 2 pecahan. Membandingkan pecahan itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama kita bisa dengan gambar. Yang kedua kita bisa menyamakan penyebutnya. Yang ketiga kita bisa menggunakan trik cepat dengan kali silang. Ya, kalau masih bacanya sederhana, kita bisa menggunakan gambar. Contohnya, ini ya, 3/4 dengan 5/8. Gambar di sisi kiri, ini 3/4. Di sisi kanan, jadi lingkarannya kita bagi menjadi 8 bagian. Kemudian yang kita arsir ini ada 5. Coba diperhatikan, sisi kiri dengan sisi kanan. Sisi kiri bagaimana? Lebih besar. Jadi jawabannya lebih besar. Oke. Sekarang yang kedua. Cara kedua adalah menyamakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Coba dilihat penyebutnya. Ini 4, ini 8. Sudah sama belum penyebutnya? Belum dong. Nah, kita samakan dulu. Supaya sama, mana ya yang harus dikali? Oh, yang kiri. Yang kiri 4 kali 2 supaya sama 8. 4 kali 2, kalau yang penyebut dikali 2, maka pembilang harus dikali 2. Hasilnya 6/8. Maka 6/8 itu lebih besar dari 5/8. Cara yang ketiga adalah menggunakan trik cepat. Trik cepat ini paling efisien. Ketika ada perbandingan seperti ini, jadi ini kita tinggal kali silang. 3 kali 8 taruh di sebelah kiri, 5 kali 4 taruh sebelah kanan. 3 kali 8, 24. Nah, mana yang lebih besar? Sebelah kiri. Jadi 3/4 lebih besar dari 5/8. Oke, sekarang kita akan mengurutkan pecahan. Pecahan dengan penyebut yang sama dulu. Ini sangat mudah sekali. Kalau penyebutnya sama, kita cukup melihat pembilangnya. Pembilangnya itu yang mana? Yang atas. Oke. Urutannya dari angka yang dimiliki di situ. Misalkan ini diminta urutkan dari yang terkecil. Lihat aja yang atas, yang terkecil angka berapa? 1, berarti urutannya dari 1/7, 3/4, 4/7, maaf 3/7, 4/7, dan 6/7. Sekarang berikutnya, kalau pecahannya pembilangnya yang sama, maka yang kita lihat adalah penyebutnya yang bagian bawah. Ini bertolak belakang atau berlawanan dengan yang tadi. Kalau yang tadi lihat urutan bilangan pembilangnya. Sekarang kalau untuk penyebut, kalau yang diminta dari yang terkecil, maka kita lihat penyebut yang terbesar. Ya, yang terbesar dari 8, 10, 4, dan 7 berapa? Oke, 10. Kemudian berikutnya seperti ini ya. Selanjutnya yang ketiga, apabila pembilang dan penyebut tidak sama, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Itu adalah cara yang paling mudah. Dengan cara apa? Kita harus cari KPK-nya dari keempat bilangan ini. Atau kita bisa juga mencari nanti di mana angka yang sama. 2, 4, 6 tambah 2, 2 terus, 4 tambah 4, 4 terus gitu ya. Cari KPK dari 8, 10, 4, dan 2. Berapa KPK-nya? KPK-nya 40. Ya kan? 40 bagi 8, 40 bagi 10, 40 bagi 4, 40 bagi 2. 40 bagi 8 hasilnya 5, 5 kali 5, 25. Dan seterusnya. Sehingga kita lihat di sini. Mana ya yang paling kecil? Oh ini 10/40. Mana 10/40? 1/4. Kita tulis. Kemudian selanjutnya yang kedua mana ya yang atasnya? Oh ini 12/20.
Nih 12 per 20. Berapa di situ? 3 per 10 dan seterusnya. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Alhamdulillah. Semangat belajar ya anak-anakku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.